bersama-sama di dalam hal apapun. Baik, kita bersama-sama melanjutkan tentang menatap ke langit dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kalau kemarin bicara tentang Lukas, tentang Yesus naik surga, dan hari ini bicara tentang Kisah Para Rasul pasal 1. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Bapak Ibu bisa melihat dalam slide. Maka bertanyalah para muridnya yang berkumpul di Yerusalem di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu ayat yang ke-8 menjadi ayat kunci bagi misi dunia, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh para muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada waktu itu kita adalah para murid Tuhan Yesus Kristus, lalu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita ngomong, Tuhan Yesus, sebentar ya, jangan cepat-cepat ya, saya mau selfie dulu. Tentunya mungkin kita akan mencoba untuk dapat bagaimana pengalaman yang indah ini tentunya bisa kita simpan, bisa kita nikmati. Nah, kalau kita bersama-sama mencoba melihat slide yang selanjutnya, kita akan lihat. Saya sudah cukup lama tidak melihat pelangi. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu saya di Pontianak menuju ke Sebah ya, Ngabang di daerah Kebah di sana, yang cukup sekitar antara 8 jam. Hujan deras, lalu saya melihat pelangi begitu indah. Ada 3 pelangi kalau nggak salah. Sudah lama tidak melihat pemandangan yang begitu indah. Dan tentunya fenomena seperti ini pasti kita akan abadikan. Saya coba cari foto saya, ternyata tidak ada foto pelangi. Nah, saya mencoba mencari. Pasti tentunya warna ini menjadi sesuatu yang sangat indah, dan ketika kita memandanginya, ketika kita melihatnya, sesuatu yang luar biasa bisa kita lihat. Kemudian ketika kita mungkin di ufuk timur, ada matahari yang terbenam gitu ya, senang sekali kita melihat. Atau ada matahari yang terbit, kita sangat senang dengan view, dengan pemandangan-pemandangan seperti ini. Tetapi kalau kita lihat, ada gambar masih belum. Nah, ada gambar yang paling bawah ini. Kita bisa melihat, wah mungkin ini sesuatu yang sangat menakutkan. Tadi malam hujan deras ya. Wah, hujan deras sekali di atas, begitu keras. Wah, ini takutnya pohon pada jatuh semua ini. Sepi lagi di atas gitu ya. Ya ada ketakutan, itu baru hujan. Apalagi ketika ada petir yang menyambar-nyambar seperti ini. Bahkan ketika kemarin saya mendengar di daerah Citeko ya, ada terkena sambar petir, dan akhirnya ya harus kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Menakutkan. Kita bisa membayangkan ada pemandangan-pemandangan yang sangat indah yang bisa disaksikan oleh mata manusia. Ketika hari begitu cerah, indah melihat warna-warni langit, kita sangat-sangat memandang dengan baik. Pemandangan yang mungkin juga bisa sangat menakutkan seperti gambar tadi, di saat hujan deras, berkabut, awan tebal. Apalagi ketika kita naik pesawat, guncangan yang begitu keras. Silakan pakai sabuk pengaman, cuaca sedang buruk. Dulu saya ketika naik pesawat yang pertama kali, pada waktu mamahnya Noni ya, Jerika akan melahirkan,
Saya ada acara di Semarang, lalu di SDPI Semarang, istri ada di Cibadak di Sukabumi. Oleh karena akan melahirkan, dengan terpaksa saya meninggalkan acara yang ada di Semarang, pertama kali naik burak. Dan hujan deras. Begitu sangat-sangat menakutkan dan luar biasa. Saya turun di Bandung, kemudian dijemput, dan sebelum turun hujan begitu, awan yang di atas begitu menggoncang dengan pesawat yang cukup kecil. Takut, tidak pernah naik pesawat, lalu turun, kemudian akhirnya mual dan mengeluarkan semua yang ada di dalam. Sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bisa terjadi. Tetapi hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Memang ada satu lagu, ya tak selamanya mendung itu kelabu. Pasti akan ada datang pelangi, akan ada datang cerah. Apakah ketika kita melihat ya ada lagu-lagu tentang pelangi-pelangi, alangkah indahmu merah, kuning, hijau dan sebagainya yang begitu disukai oleh anak-anak. Dan ketika kita menyaksikannya. Namun saudara sekalian, sekali lagi apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan jikalau kita diminta menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, sekali lagi mungkin kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengabadikan momen yang tidak pernah akan terjadi lagi, yang akan kedua kalinya akan terjadi, tetapi kita tidak tahu pasti dan tidak akan pernah kita bisa mencoba untuk melihat dan menyaksikan. Sampai pada akhirnya Tuhan menjemput kita kembali. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Dengan peristiwa ini kita boleh merenungkan bersama-sama. Ada 3 hal yang sangat penting yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama-sama ketika kita belajar tentang menatap ke langit. Apa yang dimaksudkan dengan menatap ke langit? Nah, kalau kita lihat kembali, yang pertama adalah merindukan pengharapan akan masa depan yang ditetapkan untuk dinikmati. Ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesuatu yang diharapkan bagi masa depan bangsa Israel. Sesuatu yang diharapkan oleh para muridnya adalah kerajaan bangsa Israel yang ada di dunia ini menjadi kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dipimpin dengan keadaan damai, keadaan sejahtera, keadaan yang begitu indah dari segi ekonomi, politik, bahkan hal apapun, seperti yang disaksikan, seperti yang dinikmati oleh para muridnya ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama menyadari bagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dalam segi perekonomian, dari segi pemerintahan, ketidakadilan dan lain sebagainya ada di dalamnya. Ketidakamanan, ketidaknyamanan terjadi. Itulah sebabnya kenapa para muridnya mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita sadar, kita tahu dalam masa-masa sekarang ini bagaimana peperangan antar bangsa, antar negara, bahkan di dalam perjalanan kehidupan kepemimpinan dari pemerintahan yang ada di dunia. Kita sadar, kita tahu tidak akan pernah terpuaskan sampai hari ini. Bagaimana kepemimpinan Bapak SBY, bagaimana kepemimpinan Bapak Gus Dur, bahkan sampai kepada Bapak Jokowi. Ada suka, tetapi juga ada yang tidak suka. Dan tentu itu juga mewarnai para murid-murid Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di dalam kerajaan bangsa Israel, bangsa Romawi. Kita menyadari bersama-sama sesuatu yang diharapkan adalah pemulihan secara jasmani. Ada sebuah kesejahteraan di dalam kehidupan pribadi, bahkan keluarga di dalam kerajaan Israel. Bahkan pemulihan dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Rasanya ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat diharapkan. Masa depan bagi bangsa, masa depan bagi kerajaan Israel. Dan tentunya ketika hal ini kita nikmati bersama-sama, bagaimana kita bisa melihat pengharapan yang pasti, yang bukan menurut kacamata dunia,
Kerajaan yang bisa disaksikan oleh mata, bukan didasarkan kepada apa yang kita lihat, tetapi didasarkan kepada kacamata iman. Ada sebuah pengharapan akan kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu dirasakan sepanjang waktu saat seperti para muridnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kebersamaan yang ada. Pengharapan akan masa depan yang ditetapkan untuk dinikmati. Dan tentunya itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita bersama-sama. Bicara tentang kerajaan, sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, bukan hanya sekedar ketika kita hidup di dunia ini, tetapi kerajaan kekal yang sedang Tuhan siapkan nanti kita bisa lihat bersama-sama pada bagian akhir. Tetapi juga kita bisa melihat masa depan yang ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang sedang Tuhan siapkan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Bersama dengan siapa? Tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah tatapan menatap ke langit, merindukan akan masa depan yang indah, masa depan yang pasti. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang indah yang bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin dalam situasi keadaan yang sulit dan rumit yang sedang kita hadapi di dunia ini, tetapi pengharapan akan masa depan yang ditetapkan oleh Allah sedang dan akan kita nikmati bersama-sama. Pada masanya kita tidak tahu kapan masa dan waktunya, seperti di dalam ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi masa dan waktu yang ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus tentu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita, seberapa berat kondisi dan keadaan bangsa kita ataupun kita dan keluarga kita. Tuhan memberikan pengharapan ketika kita menatap ke langit, menatap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-8, menjadi kunci bagi kita bersama-sama bagaimana misi kerajaan Allah terjadi. Di dalam ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menatap ke langit berarti merindukan penyertaan akan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Artinya bahwa setiap para muridnya akan menerima kuasa. Kapan para muridnya menerima kuasa? Kapan saudara dan saya menerima kuasa? Sangat jelas sekali kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi sangat jelas sekali bahwa penyertaan Tuhan untuk dikerjakan dan dilaksanakan adalah ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Apakah kita merasakan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita? Dan dikatakan tidak berhenti sampai Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi menatap ke langit, merindukan penyertaan, merindukan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang boleh dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai hari ini kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya sekedar merindukan penyertaan, tetapi ada mandat. Mandat yang diberikan untuk dilaksanakan adalah menjadi saksi. Saksi tentang kebaikan Tuhan. Saksi tentang kekuatan kuasa Tuhan yang dirasakan oleh para muridnya. Sehingga para muridnya diberikan kuasa untuk memberitakan kabar baik. Sehingga dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, kesaksian tentang Yesus Kristus terus dikumandangkan, dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang menyertai kehidupan para muridnya membuat para muridnya mampu mengerjakan mandat ilahi.
kuasa untuk mengerjakan panggilan hidupnya sebagai murid Yesus, kuasa untuk menjalankan tugas yang diemban sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kembali, ketika kuasa itu diberikan kepada kita, seharusnya kita menambahkan kuasa itu dari yang paling terdekat sampai yang paling terjauh. Adakah keluarga kita yang belum percaya Yesus? Adakah teman-teman kita? Adakah sanak famili kita? Berita, mandat yang dikerjakan dan disampaikan, dilaksanakan, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Percaya atau tidak, itu urusan kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika kita menyampaikan, akan ada kuasa yang boleh menjamah mereka. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang marah, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi mandat harus dikerjakan, dilaksanakan. Oleh karena kuasa Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh dunia. Yang ketiga, saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sekali lagi ada kata-kata terangkat ke surga, dia naik ke surga. Sebuah tempat kediaman Allah yang agung, tempat yang ajaib, tempat orang-orang yang menyembah Allah, di mana Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dan ketika orang-orang Galilea menatap ke langit, memberikan sebuah makna bagaimana para muridnya merindukan penjemputan akan tempat yang disediakan untuk diterima. Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Bahkan di dalam kitab Yohanes, Yesus menyediakan tempat, yaitu surga, bagi para muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebuah keyakinan bahwa keselamatan kita tidak akan pernah bisa hilang. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah disediakan sebuah tempat yang nyaman. Apakah kita mau berpindah tempat kalau Tuhan sudah memberikan tempat? Tempat sekarang ini seperti saya sampaikan, untuk rumah kita mungkin bisa tergusur. Kemarin saya melihat, menyaksikan di YouTube ya, ada rumah di pinggir sungai, kemudian erosi, dan akhirnya rumah itu roboh. Rumah yang tergerus dengan air. Kadang-kadang rumah roboh oleh karena ada banyak rayap. Akhirnya rapuh kayunya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun harus renovasi, mengeluarkan duit banyak. Rumah yang ada di dunia ini tidak kekal. Bisa tergusur oleh hal apapun. Ketika tsunami tiba, ketika gempa bumi, hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, ternyata rumah-rumah mereka harus hancur, harus hanyut. Tetapi rumah yang ada di dalam surga, rumah yang indah, tidak pernah tergusur oleh apapun. Tidak ada peraturan-peraturan pemerintah yang akan menggusur. Tetapi rumah yang disediakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat. Dan seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti para muridnya, kita merindukan penjemputan akan tempat yang disediakan untuk diterima. Kapan? Kalau diminta untuk waktu lebih cepat lebih baik. Kalau saya sudah tidak melihat masalah-masalah yang ada di dunia ini, sudah senang di sana kalau boleh. Tapi Tuhan mengatakan tidak perlu tahu waktu dan kapan waktunya. Tuhan yang tahu. Tetapi kita harus yakin bahwa ketika kita mati, tempat kita adalah tempat yang ada di surga.
Merindukan penjemputan akan tempat yang disediakan untuk diterima. Yesus akan datang kembali, itu pasti. Tetapi kita tidak tahu pasti kapan waktunya. Walaupun ada banyak orang yang bisa meramal, toh pada akhirnya tidak akan pernah bisa seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada yang tahu. Bukan tahun 82, bukan tahun 92, bukan tahun 2002, kita tidak ngerti, tidak tahu. Mungkin hari ini setelah kita ibadah bisa terjadi. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah kita tahu saatnya nanti Tuhan akan datang. Saatnya nanti Tuhan akan menjemput orang-orang yang percaya. Saatnya nanti Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan mengadili. Dan saatnya nanti Tuhan akan memberikan mahkota. Seperti apa mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh murid yang merindukan penjemputan akan tempat yang disediakan untuk diterima. Walaupun kita tidak bisa melihat secara fisik surga itu seperti apa, tetapi Yesus sudah menyampaikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, surga itu ada, neraka itu ada. Hanya saja kita mau memilih tempat yang mana. Kalau mau neraka, ya udah lakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu takut dosa. Tapi kalau surga, mari kita mempersiapkan diri dengan bijak, dengan baik kehidupan kita. Sekali lagi, kehidupan kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi di saat Tuhan menjemput kita sudah tahu tempat kita ada di mana. Kerjakan itu di dunia ini. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, perkara-perkara rohani seharusnya akan menjadi sebuah prioritas utama dalam menjalani kehidupan kita. Siapa yang tidak mau dipulihkan dalam pergumulan bangsa kita? Mungkin di dalam kehidupan kita secara pribadi ada banyak masalah-masalah. Mungkin di dalam kehidupan keluarga kita. Siapa yang tidak mau dipulihkan? Bahkan mungkin perusahaan di mana kita bekerja. Bahkan mungkin di dalam kehidupan pergumulan kita pribadi dan keluarga kita, baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan dalam pergumulan hal yang lainnya, semua orang membutuhkan sebuah jamahan Tuhan, membutuhkan sebuah pemulihan. Segala sesuatu bisa terjadi ketika kita menatap ke langit. Sebuah makna bahwa harapan yang kita dambakan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seburuk, seberat apapun, ketika kita menatap ke langit, menatap kepada Tuhan Yesus Kristus, harapan kita satu-satunya, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Masa-masa sukar akan terjadi. Dan sampai hari ini masa-masa sukar akan terus terjadi. Dan sudah kita rasakan pada masa sekarang ini. Tetapi kembali, itu belum kedatangan Tuhan. Bahkan mungkin ada penganiayaan yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Apakah kita siap? Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan pada masa-masa sukar. Tetapi ketika kita melihat harapan di dalam Yesus Kristus, kita akan menjadi kuat. Bukan hanya dari segi jasmani, walaupun mungkin itu sangat perlu, tetapi dari segi kerohanian kita akan menjadi standar apakah kita berkenan kepada Allah atau tidak. Kita akan merasakan penjemputan Allah atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama. Kita bisa menjadi orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang juga berkenan kepada Allah. Tergantung kepada keputusan kita masing-masing. Bahkan di saat kita mempersiapkan hidup kita di dunia ini, kita sadar, kita tahu bahwa itu ada sesuatu yang salah. Kita sadar, kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kita sadar, kita tahu bahwa itu sesuatu yang membawa sebuah dosa. Apakah kita memilih untuk tetap ada di dalam dosa itu atau tidak? Kuasa Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri dan hidup kita itulah yang seharusnya membuat kita berhenti untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah.
Dan tentunya itu menjadi satu bukti bagi kita bahwa kita adalah memang murid-murid Yesus. Hari ini Tuhan kita mau kita siap sedia menjalani kehidupan ini dengan hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokuskanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita fokus, maka kita akan menjadi karyawan yang baik. Kita akan memberikan diri untuk bekerja dengan baik, dengan maksimal. Kita menjadi murid-murid Yesus yang baik dan maksimal. Kita mempersiapkan hidup untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Satu-satunya harapan kita menghadapi dunia ini dan masa kekekalan nanti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Ketika saudara percaya, buktikan itu dalam hidupmu. Sehingga hidupmu berkenan, hidupmu memuliakan Tuhan. Dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kita mampu melewati segala sesuatu, sesulit dan serumit apapun di dunia ini. Pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita, menguatkan kita melalui menatap ke langit, kuasa Roh Kudus turun, kita dikuatkan tetap di dalam Yesus. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan ini.